Lagu-lagu pilihan untuk siang hari ini. Selanjutnya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya disampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Dusana Pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, jauh berita daerah dalam bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan di siang hari ko, kami sampaikan sari berita utama. Wujudan kampus berstandar nasional Serato Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar hadirkan fasilitas gedung klinik kesehatan. Terkait kebakaran hutan dan lahan Karhutla nan Maluas, pemerintah Kabupaten 50 Kota menetapkan status tanggap darurat. Buletin Berita Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikulah Berita Minang nan pertama. Wujudan kampus berstandar nasional Serato Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar hadirkan fasilitas gedung klinik kesehatan sebagai bentuk wadah pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Universitas Islam Negeri UIN Mahmud Yunus Batu Sangka kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kampus Nansihai dan peduli tahado kesehatan masyarakat. Hal ko diungkapkan Rektor UIN Mahmud Yunus Batu Sangka Profesor Delmus Puneri Salim kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya bersyukur atas selesainya peresmian klinik kesehatan ko dan turut mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Barat Mayaldian Sarullah atas kesediaannya dalam peresmian klinik UIN beberapa waktu lalu. Rektor UIN Mahmud Yunus Batu Sangka tujuh menjalehan bahwa klinik kesehatan UIN Mahmud Yunus Batu Sangka ala resmi mengantongi sertifikat standar izin operasional dari Dinas Penanaman Modal Jo Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Tanah Data dengan legalitas IKO. Dikatakan Rektor UIN Batu Sangka, klinik UIN siap memberikan layanan kesehatan non optimal, profesional, sarato terbuka bagi keluarga besar UIN Mahmud Yunus Batu Sangka, sarato masyarakat di sekitarnya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyadil Ansarullah SP yang telah meresmikan kegiatan operasional klinik Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kita berharap peresmian operasional klinik Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar ini dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi sivitas akademika Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dalam melaksanakan tugasnya dalam bagian Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan klinik Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar ini dapat memberikan kegiatan optimal dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Diketahui sejumlah bantuan layanan klinik kesehatan UIN Mahmud Yunus Batu Sangka meliputi pemeriksaan dokter umum, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan warga kampus, layanan kefarmasian berupa rawat jalan, layanan gawat darurat, sarato P3K, layanan keluarga berencana atau KB, penerbitan surat keterangan kesehatan, sarato laboratorium sederhana berupa pengetesan gula darah, asam urat, sarato kolesterol. Dari Kabupaten Tanah Data, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Pemerintah Kota Pemko Padang menyatakan komitmen Panwa mendukung pengembangan RSUP Dr. M. Jamil sebagai pusat layanan kesehatan modern dan unggulan di Sumatera Barat. Wali Kota Padang Fadli Amran menegaskan, selain membenahi akses keluar masuk rumah sakit, pihaknya juga tengah melakukan penataan menyeluruh di kawasan Jati sebagai bagian dari visi besar Kota Sehat dan Pintar. Fadli Amran menambahkan, kawasan Jati kini alah mulai ditata secara bertahap
termasuk pelebaran dan penataan trotoar di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan, serta pembersihan sungai di sisi jalur Tasabui. Selain itu, Fadli Amran juga menyebutkan Pemko Padang telah mengarahkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga Camat Padang Timur untuk menata kembali akses keluar masuk RSUP, termasuk mengurai kemacetan dan menertibkan pedagang kaki lima dan berdagang di area depan rumah sakit. Dusana Padanga terkait kebakaran hutan dan lahan Karhutla nan Maluas, pemerintah Kabupaten 50 Kota menetapkan status tanggap darurat dari 7 Balai hingga 30 Juli 2025. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Pemerintah Kabupaten 50 Kota menetapkan status tanggap darurat terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla nan meluas di wilayahnya. Api diketahui menghanguskan lahan di 3 nagari nan tersebar di 2 kecamatan, yakni Nagari Tarantang di Kecamatan Harau, serta Nagari Gurun dan Suliki nan berada di Kecamatan Suliki. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 50 Kota Rahmadinol mengungkapkan penetapan status quo dilakukan setelah kebakaran tarikh meluas dan dikhawatirkan mengancam pemukiman warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Basamo Damkar, TNI dan Polri langsung mengerahkan personil untuk memadamkan api sejak Kamis 17 Juli 2025. Petugas menyisir titik-titik api dan melakukan penyekatan agar api tidak menyebar ke wilayah pemukiman. Rahmadinol menjelaskan petugas di lapangan Tarui Baji Baku memadamkan api dan sebagian berada di lahan gambut dan pabukitan sehingga menyulitkan proses pemadaman. BPBD juga mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas pembakaran di area terbuka demi mencegah karhutla meluas. Pemerintah Kabupaten 50 Kota juga menggelar rapat koordinasi dan memutuskan penanganan karhutla melalui mekanisme tanggap darurat yang berlangsung selama 4 balai hari mulai dari 7 balai hingga 30 Juli 2025. Kami sudah lakukan rapat koordinasi dan di situ sudah diputuskan di dalam rapat bahwa untuk penanganan bencana alam kebakaran hutan dan lahan melalui tanggap darurat. Dan untuk tanggap darurat ini kita laksanakan selama 14 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 17 Juli kemarin sampai dengan 30 Juli 2025. Di dalam pembahasan juga unsur dari pihak kepolisian dan kejaksaan sudah sepakat kalau nanti ditemukan 2 alat bukti, maka akan dilakukan proses hukum lebih lanjut terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan pembakaran secara sengaja. Rahmadinol menambahkan, pihak kepolisian dan kejaksaan juga ikut turun tangan mengawasi area terdampak dan siap menindak warga nan terbukti membakar lahan secara sengaja. BPBD 50 Kota juga meminta masyarakat melaporkan titik api baru dan indak melakukan pembukaan lahan secara membakar, mengingat karhutla telah terjadi sejak bulan Mei lalu dan menghanguskan lebih dari 50 hektar hutan dan lahan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kabupaten Solo menyiapkan status darurat kebakaran. Kami ulangi. Pemerintah Kabupaten Solo menyiapkan status darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla nan melanda daerah tersebut menyusul lonjakan kasus karhutla dalam 2 bulan terakhir. Wakil Bupati Solo Chandra mengatakan penetapan status darurat karhutla tersebut terkait adanya peningkatan kasus beberapa waktu terakhir. Hal itu disampaikan langsung Wagub Solo dalam rapat koordinasi tanggap darurat karhutla dan digelar di rumah dinasnya. Chandra juga menyampaikan keprihatinannya terhadap lebih dari 100 titik kebakaran yang terjadi sejak Mei hingga Juni 2025. Wagub juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati untuk segera menetapkan status darurat karhutla guna mempercepat mobilisasi di sumber daya. Chandra menghimbau seluruh camat dan wali negari untuk aktif mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan jo caro membakar. Dusana Padanga silaturahmi adai pakuai sinergi antara pemerintah Kabupaten 50 Kota, jo lembaga adai serta kerajaan negeri Sambilan. Berikut laporan Irsyad. Bupati Kabupaten 50 Kota Safni bersama Wakil Bupati Ahlul Badri Toresya menghadiri silaturahmi lembaga adai luar 50 niniak mamak nan berampek rajonan balimo
Sarato Najib Panglima Sultan utusan resmi Kerajaan Negeri Sembilan Malaysia dan memiliki pertalian Jolua 50 di Negari Koto Tangah, Kecamatan Bukit Barisan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi terhadap semangat masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah atau ABS SBK sebagai warisan luhur dan patut dilestarikan. Bupati juga mengatakan persatuan juga kekuatan adat adalah pondasi kuat bagi pembangunan daerah dan berkarakter. Dirinya juga mengajak seluruh unsur adat juga pemerintah untuk meluruhkannya, menyatukan langkah juga memperarek tali batin demi mewujudkan 50 kota dan beradat maju, sejahtera, juga bermartabat. Pemerintah daerah lanjut Bupati mendukung program-program yang dijalankan oleh para nenek mama juga berharap kerjasama ko dapat tarikh diperkuat. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan bahawa Pemkap 50 kota bersedia menyediakan lahan seluas 1 hektar di kawasan Harau. Rencananya, lahan itu akan digunakan untuk pembangunan balai adat bekerjasama juga para pemangku adat. Alhamdulillah pada hari ini beliau bisa hadir bersama-sama dengan kita dipertemukan, kita bersua atau bertemu dengan orang-orang tolong itu, nenek mama, tokoh-tokoh adat. Itu Nio mendukung betul-betul program nenek mama Kabupaten 50 Kota dan Kota Pemda. Insya Allah Pemda bisa memfasilitasi lahan. Ada lahan lebih kurang 1 hektar di Harau. Nah, kalau diizinkan Allah, kalau dikabulkan, nah kita bangun balai adat Kabupaten 50 Kota di Harau. Silaturahmi ko juga menjadi penguat nilai-nilai budaya jo sinergi antara pemerintah jo lembaga adat dalam membangun daerah nan harmonis sarato berlandaskan kearifan lokal. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat meminta tenaga pendamping desa agar mengawal panuh pelaksanaan kegiatan di nagari atau desa dan menggunakan dana desa. Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang Ampek mengatakan peran pendamping desa sangat vital dalam kesuksesan kegiatan di desa. Harus dikawal mulai perencanaan dan pantau pelaksanaannya. Menurutnya, anggaran 98,3 balai miliar rupiah dana desa selama 2025 tentu perlu pendampingan yang serius agar dana itu bisa dirasakan masyarakat melalui program pembangunan dan kegiatan. Yulianto juga mengingatkan bahwa setiap program pusat perlu dikaji secara cermat agar pelaksanaannya tepat sasaran. Kehadiran pendamping desa diharapkan dapat menjembatani pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Desana Pananga, Bunda Paut Kota Bukit Tinggi Yesi Endriani SMRO tekankan akhlak serta karakter elok dalam launching masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah Jenjang PAUD 2025 dipusatkan di lokasi TK Pembina Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta. Peragaan tarumpa gantung dan juga permainan anak ulah tangga merupakan bahagian stimulasi pembelajaran berkarakter bermain dalam kembangkan aspek perkembangan pembelajaran PMK dalam Deep Learning merupakan program nasional yang dibuat Kemendikdasmen RI disesuaikan jo kondisi adik di Minangkabau. Sarato lepas balon ke udara diikuti murid TK PAUD sekota Bukit Tinggi mengawali pelaksanaan launching masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah Jenjang PAUD 2025 dan dilaksanakan 21 Juli 2025 di lokasi TK Pembina Negeri di Jalan Perwira Belakang Balok. Launching MPLS Ramah Jenjang PAUD 2025 dan dibuka di Bunda PAUD Kota Bukit Tinggi Yesi Endrani SMRO sekaligus sebagai istri wali Kota Bukit Tinggi turut didampingi Kadisdikbud Haji Ariman SHM Hum, Kabid PAUD dan PNM Yetni Erdawati Esos, Kepala Sekolah TK Pembina Negeri Belakang Balok, Ketua Himpaudi dan Kepala Sekolah TK Sekota Bukit Tinggi dan Kadis Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Sustina. Nan dalam hal ko menekankan pendidikan gemilang bahwa keberadaan anak-anak bersekolah kiniko di TK maupun PAUD merupakan investasi berharga masuk
depan bangsa dan di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menuju transisi pembelajaran di sekolah. Di dalam MPLS ko bisa menyesuaikan ju suasana beraja nan baru dan sebagai orang tua harus bisa menyesuaikan ju kegiatan baru dan jangan sampai orang tua tidak mengantar anak bayi ke sekolah sementara anak-anaknya Allah siap bayi ke sekolah dan selaku orang tua harus sabar dalam menunggu anak-anaknya untuk sementara waktu ketika bersekolah dengan lingkungan baru di sekolah nan akan terjadi penyesuaian. IAC akui bahawa orang hebat kamu konyo bukan di tantuan de orang nan pintar namun lebih ke arah kepada orang nan berakhlak dan berkarakter nan elok berawal dari pendidikan TK maupun PAUD. Orang tua menyesuaikan diri juga dengan kegiatan baru sehingga jangan sampai orang tua tidak siap untuk mengantarkan anaknya sekolah sementara anak-anaknya sudah siap untuk pergi sekolah. Karena kalau orang tua tidak siap tentunya akan berpengaruh kepada anak-anak kita yang mulai sekolah. Intinya tentunya nanti anak-anak kita takut pergi sekolah, malas ke sekolah, dan tentu kita berharap kepada orang tua untuk sabar menunggui anaknya sementara. Dengan lingkungan baru mereka perlu penyesuaian terhadap lingkungan baru di sekolah. Rasanya kalau pengalaman selalu anak-anak itu mengingat gurunya. Kata bu guru. Jadi ibu gurunya adalah semacam seorang dewa yang Doraemon ya, semuanya bisa membuat mereka betah dan senang untuk bersekolah. TK dan PAUD inilah yang pengajarnya adalah orang-orang terhebat di negerinya. Profesor-profesor, ya kan Bu? Tetapi walaupun guru-guru kita tidak profesor, tetapi pengalaman sudah profesor. Guru TK, guru PAUD mempunyai andil yang besar bagaimana mereka menghitamkan dan memutihkan anak-anak kita ke depan ini. Jangan lepaskan mereka, ikatkan hati kita dengan anak kita terus dan bina mereka. Di PAUD dan TK inilah akhlak dan karakter baik kita didik. Orang yang hebat ke depan bukan orang yang pintar tetapi orang yang berakhlak dan berkarakter baik. MPLS dilakukan ko momen yang sangat penting bagi anak-anak. Joni Marbeta mengabar untuk berita Minang pada siang hari ko. Teman-teman kecil kita ya, kita hitung sama-sama. Sudah ready semua ya? Dari 3, 2, 1. Dusana Padanga, harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Agam naik dari Rp65.000 menjadi Rp70.000 per ekor. Dampak dari pasokan berkurang dari peternak semenjak 1 minggu lalu. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Serikat Lubuk Basuang Garagahan, Fitri di Lubuk Basuang mengatakan harga ayam naik sebesar Rp5.000 per ekor, jauh barat sekitar 2,5 kg. Fitri menambahkan naiknya harga ayam ko dampak dari persediaan ayam di peternakan berkurang, sehingga kebutuhan ayam berkurang dari sebelumnya. Dan sana pendengar, turnamen sepak bola Wali Kota Cup 3 secara resmi dibuka di Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra di Stadion Khatib Sulaiman, Bancalawe. Berikut laporan Nofri. Turnamen sepak bola Wali Kota Cup 3 secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra di Stadion Khatib Sulaiman, Bancalawe, Jumat lalu. Pembukaan turnamen ditandai je pertandingan perdana antara kesebelasan pemerintah Kabupaten 50 Kota melawan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Pertandingan perdana tersebut dimenangkan oleh Kabupaten 50 Kota jo skor 1-0. Kemenangan ko tentu menjadi motivasi untuk tim 50 Kota untuk taruh maju dalam turnamen ko. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra menyampaikan turnamen ko bukan sekedar kompetisi olahraga, namun juga sarana memperarek silaturahmi antara daerah serta wujud komitmen pemerintah Kota Padang Panjang dalam membudayakan olahraga khususnya sepak bola. Alex berharap turnamen ko berjalan lancar serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Dirinya juga menyampaikan turnamen ko dapat menjadi ruang positif untuk para pemain di kategori usia 40 tahun ke atas untuk tetap aktif serta sehat. Mari sama-sama kita saksikan dan kita selenggarakan acara ini dengan betul-betul menjaga hubungan persaudaraan, jaga sportivitas selama bertanding. Mari kita junjung tinggi sportivitas. Untuk itu dari kami pihak pemerintah sudah mengucapkan terima kasih banyak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wali Kota Cup 3 secara resmi kami buka.
Selain itu, Alex juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan Allah mendukung penyelenggaraan turnamen ko. Dikatakannya, jo kolaborasi satu elemen, pemerintah Kota Padang Panjang dapat mewujudkan kota nan maju, sejahtera, serta bermarwah melalui kegiatan olahraga. Alex Saputra menambahkan, jo demikian turnamen sepak bola Wali Kota Cup 3 diharapkan dapat menjadi ajang nan positif, serta bermanfaat untuk masyarakat Padang Panjang dan sekitarnya. Nofri melaporkan. Dusana pendengar, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko, Selasa 22 Juli 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi